Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Enik Noviani, NIM 195221152. Selanjutnya, Osama Ilham Nur Arizal, NIM 195221172. Yang ketiga, Bayu Aji Saifullah dengan NIM 195221178. Yang keempat, Ellen Yuliana dengan NIM 195221246 yang akan menjelaskan sistem pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Rincian materi dari kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua sistem informasi siklus pengeluaran, yang ketiga pemesan bahan baku, perlengkapan dan jasa, yang keempat penerimaan, yang kelima menyetujui faktur pemasok, yang keenam pengeluaran kas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya pribadi, Osama Ilham. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dan dalam tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Dalam pencapaian tujuannya, manajemen harus melakukan yang pertama, pengoptimalan, yaitu berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan. Yang kedua, kualitas dan pelayanan. Pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dan harga terbaik. Yang ketiga, konsolidasi pembelian, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Yang keempat, teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Dan yang kelima, pemeliharaan kas. Bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk dimanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Yang keenam, pemaksimalan kas, yaitu bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Sistem informasi siklus pengeluaran. Hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembelian dan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua pihak. Spesifiknya, dengan menerapkan perkembangan TI baru untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatannya. Namun, faktanya perubahan dalam operasi suatu perusahaan mungkin mengharuskan perubahan yang sesuai dalam operasi perusahaan lain. Dengan siapa perusahaan itu berbisnis, seperti contoh, para produsen yang memiliki mobil besar, banyak pengecer besar, seperti Walmart, dan para pemasoknya untuk mengirimkan faktur melalui Electronic Data Interchange atau EDI, atau mereka tidak akan pergi dengan mereka. Proses siklus pengeluaran, seperti kebanyakan organisasi besar menggunakan sebuah sistem ERP yang mana menunjukkan bahwa Departemen Pengendalian Persediaan hal itu memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kuantitas yang cukup atau bahan baku dan perlengkapannya di setiap departemen yang kemudian dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Yang pertama, pemasok mengirimkan pemberitahuan. Para pemasok besar tersebut mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang, yang memungkinkan Anda untuk merencanakan dengan memiliki staf yang memadai guna memproses pengiriman yang datang ke gudangnya. Yang kedua, verifikasi perhitungan barang. Sebelum barang ditransfer ke gudang, petugas persediaan itu memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem yang secara otomatis menjadwalkan faktor untuk pembayaran dengan tanggal jatuh temponya. Yang ketiga, pemasok melakukan pembayaran. Seperti kebanyakan perusahaan itu menggunakan pemrosesan baik untuk membayar pemasoknya, membuat pembayaran ke beberapa pemasok yang lebih besar menggunakan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI. Akan tetapi masih tetap mencetak cek kertas, begitu banyak pemasoknya yang lebih kecil. Yang keempat, meninjau ulang cek pembayaran.
yang kemudian kasir akan meninjau ulang cek tersebut dengan dokumen pendukung dan setelah itu menandatanganinya, dan akses mudah terhadap informasi yang baru dan akurat memungkinkan manajer untuk mengawasi kinerjanya secara lebih dekat. Yang selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman dan pengendalian dari seluruh aktivitas siklus pengeluaran itu tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pemasok, persediaan, dan aktivitas pembelian. Ancaman dan pengendaliannya dapat berupa berikut ini. Yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid kesalahan dalam data induk persediaan dapat menghasilkan penundaan produksi dikarenakan kurangnya bahan baku kunci yang tidak diantisipasi atau pembelian yang tidak perlu dan kelebihan kesetiaan. Untuk pengendaliannya, yaitu membatasi akses data untuk siklus pengeluaran dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya pegawai berwenang yang dapat membuat perubahan atas data induk. Ancaman kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh. Ancaman ini dapat ditanggulangi dengan mengkonfigurasi sistem tersebut untuk menggunakan pengendalian akses kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi seperti itu. Ancaman ketiga yaitu kehilangan atau penghancuran data induk. Kehilangan atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulanginya adalah resiko ancaman itu menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Para akuntan perlu untuk memahami bagaimana aktivitas bisnis itu dijalankan dalam rangka untuk pedesaan laporannya yang dapat membantu manajemen mengelola persediaan dengan lebih baik. Sebagaimana yang akan kita lihat dalam bagian selanjutnya, yaitu para akuntan itu dapat membantu para manajer dengan mendesain berbagai laporan mendetail dan materi yang dilakukan untuk mengevaluasi setiap aktivitas bisnis dalam siklus pengeluarannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus perkenalan, catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, akuntan dan sistem profesional perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola persediaan. Pertama, pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dalam berlangsung tanpa gangguan, bahkan jika persediaan yang digunakan lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman. Pendekatan tradisional biasanya disebut sebagai pendekatan economic order quantity, karena pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pemesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biaya pemesanan termasuk seluruh biaya terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Aplikasi yang sebenarnya dari pendekatan economic order quantity berbeda-beda berdasarkan jenis barang. Untuk barang berbiaya tinggi atau penggunaan tinggi seperti chip dan layar komputer yang digunakan AOE, semua tiga jenis biaya disertakan dalam formula. Bagi barang berbiaya rendah atau penggunaan rendah seperti skrup dan pegas yang digunakan AOE untuk merakit produknya, biaya pemesanan dan penyimpanan biasanya diabaikan dan tujuan utama adalah untuk memelihara tingkat persediaan yang cukup. Reorder point atau titik pesanan ulang menentukan kapan untuk memesan. Perusahaan biasanya menetapkan reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat yang diinginkan dari stok pengamanan untuk menangani fluktuasi yang tidak diharapkan dalam permintaan. Pendekatan economic order quantity tradisional terhadap pengendalian persediaan sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan. Uang yang diinvestasikan dalam menyimpan persediaan tidak menghasilkan apapun. Akibatnya dalam bertahun-tahun terakhir ini, banyak perusahaan manufaktur telah meminimalkan atau bahkan mengeliminasi sejumlah persediaan di tangan dengan mengadopsi perencanaan kebutuhan material in-time, requirement planning atau MRP, dan sistem persediaan just in time atau JIT. Perencanaan kebutuhan material
atau MRP berupa untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi atau ketepatan teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sebagai contoh, Departemen Perencanaan Produksi dari sebuah perusahaan menggunakan MRP akan menggunakan perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal terperinci yang menentukan jumlah masing-masing produk. Jadi untuk memproduksi dalam periode waktu tertentu, seperti 3 bulan berikutnya. Jadwal dan spesifikasi teknik ini untuk setiap produk mengidentifikasi kuantitas dari bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang diperlukan dalam produksi dan titik waktu ketika mereka akan diperlukan. Di sistem MRP mengurangi ketidakpastian mengenai kapan bahan baku dibutuhkan dan dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk menyimpan persediaan lebih sedikit. Sistem persediaan just in time atau JIT berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang, jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Akibatnya sistem JIT ditandai dengan pengiriman yang sering atas sejumlah kecil bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan secara langsung ke lokasi tertentu yang memerlukannya saat mereka diperlukan, bukannya pengiriman dalam jumlah besar yang jarang ke fasilitas pusat penerimaan oleh penyimpanan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem JIT akan memiliki beberapa dokumen penerimaan masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. Sebuah perbedaan besar antara sistem MRP dan JIT adalah penjadwalan produksi. Sistem MRP menjadwalkan produk untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan sehingga membuat kuantitas secara optimal pada persediaan barang jadi. Sedangkan sistem JIT menjadwalkan produksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, keancaman dan pengendalian. Yang pertama, catatan persediaan yang tidak akurat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi risiko pada masalah ini, metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Ancaman yang kedua yaitu pembelian barang yang tidak diperlukan. Pengendaliannya yaitu dengan catatan persediaan perpetual yang akurat, memastikan validitas permintaan pembelian yang dihasilkan sistem pengendalian persediaan secara otomatis. Yang ketiga yaitu melibatkan pembelian barang pada harga yang melambung. Pengendaliannya yaitu daftar harga bagi barang yang sering dibeli seharusnya disimpan dalam komputer dan dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Harga dari barang-barang berbiaya rendah dapat langsung ditentukan dari katalog. Tawaran kompetitif dan tertulis seharusnya diminta untuk produk berbiaya tinggi dan khusus. Pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah diikuti. Anggaran juga membantu dalam mengendalikan biaya pembelian. Pembelian seharusnya dibebankan ke sebuah rekening yang merupakan tanggung jawab dari seseorang atau departemen yang menyetujui permintaan. Yang keempat yaitu membeli produk berkualitas inferior. Dalam upaya untuk mendapatkan harga yang mungkin terendah, ancaman lainnya adalah membeli produk berkualitas inferior. Produk ini di bawah standar dapat menghasilkan penundaan produk yang mahal. Terlebih lagi biaya scrap dan pengerjaan ulang sering menghasilkan biaya total produk yang lebih tinggi. Pilihannya yaitu dengan cara pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya pemasok yang disetujui ini yang digunakan. Selain itu, sistem informasi akuntansi harus mengumpulkan data kualitas produk yang detail. Ancaman yang kelima yaitu kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok. Salah satu cara untuk mengurangi risiko masalah dengan ketergantungan pemasok adalah mensyaratkan pemasok tersebut agar memiliki sertifikasi dengan memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO 9000. Meskipun demikian, sistem informasi akuntansi seharusnya juga didesain untuk menangkap dan melacak informasi mengenai kinerja pemasok. Ancaman selanjutnya yaitu pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi. Pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi dapat menghasilkan berbagai masalah. Barang-barang mungkin akan berkualitas inferior atau dihargai mahal. Pembelian mungkin bahkan menyebabkan masalah hukum. Pengendaliannya yaitu sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk mencegah penerbitan pesanan pembelian ke pemasok yang tidak di dalam file induk yang disetujui. Seluruh pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya pemasok yang disetujui yang digunakan. Ini penting terutama untuk membatasi akses terhadap daftar pemasok yang disetujui dan secara periodik
meninjau daftar untuk semua perubahan dan atau yang tidak diotorisasi. Yang terakhir yaitu ancaman penyuapan. Pengendalian untuk mencegah penyuapan, perusahaan harus melarang agen pembelian menerima segala hadiah dari pemasok potensial atau yang sudah ada. Siklus pengeluaran selanjutnya adalah penerimaan. Pada saat barang datang, bagian penerimaan barang membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera pada slip pembungkus dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan. Kemudian, bagian penerimaan menghitung kuantitas barang yang diterima dan memeriksa barang. Hal itu dilakukan guna memastikan tidak ada barang yang cacat sebelum dipindahkan ke gudang. Dalam proses penerimaan ada 2 dokumen yang dibuat, yaitu laporan penerimaan dan memo debit. Laporan penerimaan berisi mengenai setiap detail-detail produk termasuk tanggal diterima, pengiriman pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Yang kedua yaitu memo debit. Memo debit ini adalah bukti adanya transaksi pengiriman kembali barang yang sudah dibeli karena barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Dengan pembeli mengirimkan memo debit tersebut, dapat diartikan bahwa telah terjadi pengurangan atas utang usaha pembeli yang harus dilunasi karena adanya pengembalian barang. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya yaitu mengkonfirmasi keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima pesanan. Ancaman yang kedua, terjadi kesalahan dalam perhitungan barang. Solusinya dengan mengkonfirmasikan kepada pegawai penerimaan mengenai kuantitas barang yang dipesan. Ancaman yang ketiga yaitu memverifikasi penerimaan jasa. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan pengendalian anggaran. Yang selanjutnya yaitu menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Proses Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar timbul pada saat barang diterima. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung yang berkaitan ini menciptakan apa yang disebut dengan sistem voucher. Ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok. Yang pertama yaitu sistem non-voucher. Sistem non-voucher merupakan sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka berkaitan dengan sistem voucher. Yang kedua, sistem voucher, yaitu metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan disiapkan, bukannya memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang. Voucher pencarian mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih yang dibayarkan serta dikurangi diskon dan potongan yang berlaku, berkebalikan dengan sistem non-voucher. Sistem voucher menawarkan 3 manfaat atas sistem non-voucher. Pertama, sistem tersebut mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis karena beberapa faktur mungkin disertakan dalam satu voucher pencarian. Yang kedua, karena voucher pencarian adalah sebuah dokumen yang dihasilkan secara internal, ia dapat diberi nomor sebelumnya untuk menyederhanakan pelacakan seluruh utang. Ketiga, karena voucher menyediakan seluruh catatan eksplisit yang faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran. Voucher tersebut memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur dari waktu pembayaran faktur. Ini mempermudah untuk menjadwalkan kedua aktivitas untuk memaksimalkan efisiensi. Proses utang yang mencocokkan faktur pemasok dengan pemesanan, pembelian, dan laporan penerimaan adalah kandidat utama untuk otomatisasi. Perusahaan global besar dapat memproses lebih dari jutaan faktur pemasok setiap tahun. Opsi lain adalah mengeliminasi faktor pemasok. Bagaimanapun,
Bagi pembelian yang paling banyak terjadi, perusahaan mengetahui harga barang dan jasa pada waktu mereka dipesan. Dengan demikian, secara saat tanda terima barang atau jasa diverifikasi, seluruh informasi yang diperlukan untuk membayar pemasok telah diketahui. Pembelian non-persediaan untuk perlengkapan mungkin menyediakan peluang terbesar untuk meningkatkan efisiensi atas utang dan pengeluaran kas. Pembelian non-persediaan biasanya mempertanggungjawabkan sebagian besar proporsi dari transaksi utang, tetapi mempresentasikan persentase kecil dari total nilai dolar seluruh pembelian. Ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diidentifikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Kesalahan dalam mencatat dan posting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja. Pada akhirnya, yang dapat berkontribusi pada pembuatan keputusan yang buruk. Pengendalian entry, data, dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan untuk mencegah jenis-jenis masalah ini. Pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Prosesnya, kasir yang melaporkan ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah voucher, meskipun banyak pembayaran tersebut dibuat dengan cek. Penggunaan EFT dan FEDI semakin meningkat. Ancaman dan pengendalian. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian dari pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Ancaman lainnya adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas yang diidentifikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Ancaman potensial lainnya adalah bagi seorang pegawai untuk memesan berbagai penerbangan atau hotel, membatalkan semuanya kecuali yang termurah, tetapi menyerahkan klaim pengganti untuk opsi yang termahal. Cara terbaik untuk mencegah masalah ini adalah mensyaratkan seluruh pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk perjalanan. Pembayaran duplikat dapat terjadi untuk berbagai alasan. Ini mungkin menjadi faktur duplikat yang dikirimkan setelah cek perusahaan telah ada di surat, atau ini mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Beberapa prosedur pengendalian yang terkait akan mengurangi ancaman ini. Yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap atau pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang kedua, hanya salinan asli pada faktur harus dibayarkan. Yang ketiga, ketika cek untuk membayar faktur telah ditandatangani, faktur pada paket voucher harus dibatalkan, ditandai dengan dibayar dalam cara yang akan mencegah pengiriman ulang. Kemungkinan besar ancaman serius yang dikaitkan dengan fungsi pengeluaran kas adalah pencurian atau penyalahgunaan data. Dikarenakan kas adalah aset yang mudah dicuri, akses ke kas, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Cek harus dinomori secara urut dan secara periodik dihitung oleh kasir. Pencurian juga dapat terjadi melalui perubahan cek. Mesin perlindungan cek dapat mengurangi risiko ancaman ini dengan mencetak jumlah dan warna yang berbeda, biasanya kombinasi tinta merah dan biru. Menggunakan tinta khusus yang mengubah warna jika diubah dan mencetak cek pada kertas khusus yang mengandung tinta air dapat lebih jauh mengurangi kemungkinan perubahan. Banyak bank juga menyediakan layanan khusus untuk membantu melindungi perusahaan terhadap cek palsu.
Satu layanan seperti ini disebut pembayaran positif. Yang terakhir, penting untuk merencanakan dan mengawasi pengeluaran untuk menghindari masalah arus kas. Sebuah anggaran arus kas adalah cara terbaik untuk menanggulangi ancaman ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.